Emosi tidak akan pernah terjadi apabila kita tahu diri. Modal tidak akan penting apabila kita tahu performing. Apabila Anda tidak bisa memanage itu semua, yang dua hal itu, Anda tidak pantas untuk trading. Dan Anda tidak akan pernah bisa trading sampai kapanpun dan berhenti trading sekarang. Support resisten adalah materi yang paling sangat manis untuk kita bisa profit konsisten. Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, membahas seputar dunia trading, tapi di video kali ini kita mungkin tidak trading, Pak. Tapi kita di sini cuma ngomong aja. Mungkin saya memberi masukan, mungkin saya memberi sedikit nasihat selaku kawan. Mungkin di sini saya akan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari subscriber saya yang tercinta. Ya, di deskripsi ada link untuk DM saya di Telegram. Itu mungkin tempat curhat-curhatnya ataupun diminta masukan ya. Makanya terjadilah video ini. Oke? Ada beberapa yang minta masukan sama saya dan itu saya jawabnya, kita nanti buat video aja, video tanya jawab. Nah, mungkin dia minta masukan seperti kemarin, bisa masukan, "Bang, gimana cara money management? Gimana cara take profit? Gimana cara kita take profit maksudnya? Modal berapa sih yang ideal?" gitu kan? Terus teknik apa yang baik saya gunakan? Oke, saya akan menjawab satu-satu. Menurut saya, kalau soal saldo minimal untuk deposit, itu jangan disaldo dulu yang dihitungkan. Performing dulu. Ini selalu saya ulang bahwasanya performing itu cukup penting. Performing itu sangat penting. Beneran, Pak, performing sangat penting. Makanya di video saya itu banyak video yang menjelaskan teknik dan berbagai teknik. Itu harusnya bisa jadi opsi ke kalian semua, bisa jadi opsi. Contoh, kita sedang belajar teknik ketiga, itu tes dulu teknik ketiganya dengan demo dong, kan tes, ya kan? Teknik ketiga belajar dulu, tulis di sini di buku ini, tulis trading teknik ketiga, 10 kali open posisi dengan satu teknik. Untuk mengetes teknik, ini bagi yang tanya gimana sih cara tes performing, tulis judulnya teknik teknik ketiga. Open posisi pertama jam berapa, open posisi profit. Open posisi kedua loss. Open posisi ketiga loss. Lihat di sini dari saldo berapa. Katakan saldo 2 juta. Open posisi kita 30.000. Misalkan bagus, ya udah trading pakai ini. Misalkan kurang, jangan pakai ini. Seperti itu, segampang itu. Nah, oke, berikutnya modal jangan terlalu penting, nggak terlalu penting modal. Performing dulu. Kalau performing udah bagus, contoh di apa tadi, tes open posisi tadi, saya tidak pernah loss berturut-turut sampai 3 kali. Berarti harusnya kita bisa open posisi dengan baik, dengan sehat kita open posisi dan kita bisa kompen di next moment. Contoh, trading menggunakan SNR. SNR saya jamin, SNR adalah salah satu teknik yang akurasinya itu cukup tinggi dan bisa membuat kita profit konsisten kalau dengan SNR saja. Tapi kalau dicampuri materinya, dicampuri tekniknya dalam satu trading, Anda tidak akan pernah bisa trading sampai kapanpun. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa trading, percaya sama saya. Abang trading 2 tahun pun kalau tradingnya muter-muter terus, itu masuk dalam lingkaran setan namanya. Lingkaran setan itu adalah kita nggak pernah puas belajar teknik. Ini sering terjadi nih, 80% trader pasti mengalami seperti ini di saat dia masih pemula mungkin ataupun menengah. Dia mencari ilmu sebanyak mungkin dia cari ilmunya. SNR dia pelajari, teknik ini, pelajari BSG, pelajari ini, pelajari itu. Berarti waktu dia trading dikombinasikan, waduh, itu yang salah, Pak. Kalau dikombinasikan, kita tidak akan pernah bisa open posisi harusnya. Kita tidak akan pernah bisa open posisi harusnya. Kenapa? Karena bertentangan terus. Contoh, open posisi kita di support resisten. Supportnya udah tembus. Ada candlestick pembalikan arah hammer. Kita harusnya bisa open posisi gara-gara support ditembus.
Tapi ada hammer, kita bingung. Aku open posisi apa ini? Open posisi buy katakan, pembalikan arah. Ternyata dia malah tembus support. Nyesal kan kita kan? Kita nyesal, itu udah kompen 2 itu masih loss. Nyesal kita. Terbisik dalam pikiran kita. Kayaknya aku harus follow deh, karena ini memang udah pembalikan arah. Follow sih yang tembus tadi, follow sell. Udah loss, udah naik, dia koreksi gara-gara dia udah pemantulan di oversold. Dan kita itu loss di situ loss. Jadi karena tidak pernah puas dengan teknik. Itu kenapa terjadi seperti itu? Gara-gara Anda tidak percaya dengan apa yang udah Anda dapat. Saya berani jamin di sini, di video ini menit ke-5, saya berani jamin. Kalau Anda loss dengan support resisten, saya tanggung jawab. Support resisten doang, Bapak ya. Support resisten saja. Anda tidak mungkin pernah loss 3 kali di support resisten. Tidak mungkin. Support resisten adalah materi yang paling sangat manis untuk kita bisa profit konsisten. Support resisten saja, jangan dikombinasikan. Karena support resisten itu saya berani ngomong seperti ini, saya ulang lagi, saya berani ngomong seperti ini karena member saya udah 1000 lebih. Berbagai orang udah saya dengar curhatnya, berbagai orang udah saya temui. Dan akhirnya dia konsisten di mana? Support resisten. Padahal support resisten itu materi paling basic, Pak. Kita belajar trading pertama, support resisten diajari. Support resisten itu akan kalah dengan semuanya. Pola candle kalah dengan support resisten. Trend tidak akan pernah dibaca kalau dia support resistennya tembus. Apalagi? Gak ada lawan, support resisten itu gak ada lawan. Support resisten adalah materi yang paling manis untuk kita bisa profit konsisten, Pak. Kayak gak ada lain. Gak ada lain. Support resisten adalah materi yang paling oke, paling the best untuk kita bisa profit konsisten. Percaya sama saya, Pak. 1000 member lama kali waktunya, Pak. Bukan sehari itu, lama kali. Nah gitu ya. Oke, itu untuk panjang ya. Itu untuk deposit pertama. Jadi kalau deposit pertama itu nggak penting, performing dulu, tulis dulu performingnya. Oh, performing ini bagus nih di support resisten. Ya udah, perkuat di situ, baru deposit. Anda sampai menemukan di 10 kali open posisi win rate-nya berapa? Win rate-nya itu 7. 7 itu udah bagus, Pak. 7 win rate itu udah bagus. 8 win rate-nya udah bagus juga, udah lebih bagus. Tapi kalau 10 itu nggak mungkin. Nggak mungkin 10 kali open posisi 10-10-nya profit, itu tidak mungkin. Nggak mungkin itu, pasti ada aja yang loss. Tapi loss ini lebih sedikit daripada kita profit, benar. Nah, win rate-nya itu 7/3. 7/3 kalau kita compare di next moment, contoh open posisi ke-6 loss, open posisi ke-7 compare. Kenapa kita berani compare? Karena performing ini udah kita tes. Kita udah seminggu tes performing, contoh performing SNR kita tes, udah bagus, sangat menjanjikan. Memang support resisten itu lama, memang support resisten itu lama sekali kita nunggu, tapi banyak marketnya banyak. Kalau menurut saya, saran selaku kawan, support resisten bagusnya trading itu di mata uang. Support resisten bagusnya trading di mata uang itu lebih worth it. Open posisinya 3 menit, 2 menit boleh. Seperti itu. Materi support resisten kita udah jelaskan, semua udah jelaskan secara detail. Saya berani jamin YouTuber yang bahas binary option support resisten, kayaknya bukan support resisten doang ya, materi kayaknya saya, Pak, yang paling sangat detail itu saya. Nggak mungkin nggak ngerti, udah saya jelaskan. Saya tuh udah menyediakan beberapa video di YouTube saya dan beberapa teknik di YouTube saya, dan itu harusnya jadi opsi untuk kalian semua bisa cari yang mana yang cocok. Kalau ini sekarang saya kasih tahu, kalau Anda trading satu hari buka laptop seperti ini, dan open posisinya dicampur materinya, dicampur tekniknya, support resisten masuk, bullish engulfing masuk, ini masuk, teknik 5 detik masuk, semua masuk, miskin, beneran miskin. Itu nggak akan pernah bener trading. Itu namanya campur-campur materi masuk dalam lingkaran setan, dan kita tidak akan pernah puas dengan materi yang kita punya. Kita tidak akan pernah puas. Itu namanya lingkaran setan. Anda di situ-situ terus cari materi ini, oh ini kurang ini,
ganti mentor, oh ini kurang nih, ganti mentor, gini kurang nih. Apalagi bagi Anda itu yang suka dengan teknik-teknik yang nggak masuk akal ya. Ini saya bongkar ya. Teknik yang nggak masuk akal itu seperti teknik yang memang nggak logis. Kalau naiknya kayak gini, nanti dia open posisi buy, ini tenaga buy, stok ini, stok itu, ini dia dihabiskan tenaganya, itu binary ini Pak, nggak bisa. Kita itu nggak akan pernah bisa. Oke, kita ikuti mentor itu. Kita open posisi sesuai dengan dia. Di saat nanti abang loss, abang ngobrol ke si mentor, bang, aku udah open posisi ini sesuai, tapi aku masih loss. Dia jawab, candlestick ketiganya kepanjangan, salah terus. Di saat nanti abang profit, kebetulan abang merasa bangga dari abang sendiri, kayaknya aku udah bisa deh. Di saat abang udah bisa seperti itu, abang itu tidak akan pernah berani bilang lagi ke mentor. Di saat Anda salah menggunakan materinya, Anda akan menyalahkan diri sendiri. Itu namanya materi sugesti. Itu bukan materi, itu sugesti yang diberikan sama mentor. Misalkan kita patahkan mentor itu, oh, itu nggak bisa Pak, itu kan C3. C3-nya kayak mana? Nggak berani Pak, nggak berani kita patahkan, karena di mentor, kita akui dia itu lebih jago dari kita. Walaupun dikasihnya ampas, kita tetap telan itu dan kita anggap itu pizza. Itu mentor dari dulu udah mentor kayak gitu. Ya, tapi kalau materi support resisten itu memang materi yang mutlak. Materi yang mutlak itu. Saya tidak pernah mengajari di YouTube saya itu soal materi-materi yang nggak masuk akal. Contoh materi core candle. Itu materi itu kalau dibilang nggak masuk akal, memang. Tapi saya tidak pernah mengajari. Saya yang ajari detail itu. SNR, indikator, itu detail. Karena memang mudah ditangkap. Cuman yang bangsatnya itu, udah capek kita buat video kayak gini bagus. Curhat nih. Buat video kayak gini bagus, penontonnya nggak ada, anjing. Orang lain buat videonya kayak gini, dia buat video banyak kali. Heran aku bang, YouTube. Oke, jangan banyak kali ngomong. Untuk target harian ada dua. Ini tergantung cara trading kita. Kalau trading kita misalkan nih, abang performing abang itu di mana bagusnya? Bagusnya itu di mayor minor ataupun di trend. Itu SNR boleh juga. Itu tergantung di marketnya. Ya, tergantung di marketnya. Misalkan marketnya itu memang udah tidak terbaca sama sekali, abang expertise nih di bagian trend, expertise di bagian SNR. Begitu abang buka laptop, abang udah capek trading, udah profit nih sekitar 50.000. Oh, ini udah nggak terbaca lagi marketnya. Marketnya udah nggak terbaca lagi. Memang murni kita nggak bisa lagi. Ya udah berhenti. Ya udah 50.000 aja. Kan Anda tidur, market nggak tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan Anda menggunakan teknik candle ketiga, menggunakan teknik indikator mungkin, itu target hariannya kita Pak trading di sini kita banyak dibohongi sebenarnya sih, banyak dibohongi sama influencer, banyak dibohongi sama mentor, banyak dibohongi sama public figure, beneran ya, banyak dibohongi YouTuber kita. Deposit dia 5 juta, profitnya 2 miliar. Anjing, itu nggak ada Pak. Nggak usah lah ya. Deposit dia 2 juta, dia profit 15 juta pun nggak mungkin itu Pak. Nggak mungkin. Mungkin sih, mungkin aja. Cuman kayaknya nggak logis deh itu Pak. Jadi kita tersuges dengan itu dari kita kecil. Dari kita masih pemula kan. Enak kali cari uang kan di binary kan. Instan sekali kan. Itu nggak bener itu Pak. Nggak bener itu nggak bener. Saya YouTuber Pak, masa Anda nggak percaya saya bongkar itu nggak bener, nggak ada, nggak logis seperti itu, nggak logis. Jadi kalau modal minimal itu menurut saya itu 1 juta. Kalau Anda trading dengan modalkan 150.000, nggak usah trading, nggak usah trading. Kalau modal 1 juta minimal, maksimal kita profit satu hari itu 100 sampai 150.000. Kalau Anda bermimpi, ini sekarang video ini menit ke-14. Video ini, kalau Anda bermimpi deposit Anda 2 juta, profit Anda 500.000 aja.
itu Anda sampai kiamat pun Anda nggak bisa trading, Pak. Tapi kalau Anda cuman pengen trading itu 100.000 satu hari, itu Anda pasti bisa, Pak. Beneran. Saya nggak pernah mengajari untuk Anda profit tiap hari, enggak. Saya tidak pernah mengajari profit, saya mengajari untung. Untung itu 100.000 itu kerjaan siapa sih? Nggak ada kayaknya yang trading di Binary itu 3 jam, nggak ada. Paling lama kita trading di Binary itu 1 jam 2 jam. Siapa yang gaji kita 2 jam 100.000? Siapa? Nggak ada. Kalau kita dengar di suggest influencer itu yang memberikan suggest itu sugesti sih, ataupun dibohongi lah lebih tepatnya, Pak. Kalau bisa withdraw sampai 30 juta itu modalnya masa 1 juta. Gak logis itu, dan kita ikuti itu. Nafsu besar tenaga kurang, wah ada itu. Oke. Untuk deposit minimal udah jelaskan 1 juta aja. Take profit itu ada 2. Maksimal kita bisa profit konsisten itu 100.000, 200.000 lah, itu maksimalnya ya. Itu maksimalnya. Kalau Anda bermula dengan itu, saya jamin, saya yang jamin langsung. Kalau Anda bermodalkan 2 juta, 100.000 itu gampang kali, Pak. Gampang sekali 100.000. Kalau modal 2 juta, 100.000 itu gampang sekali. Dengan SNR pun tembus. Tapi kalau udah mimpi bisa 500.000 dan kebetulan pernah seperti itu dan Anda ingin mengulangi lagi, miskin Anda itu cepat sekali, Pak. Tapi misalkan Anda udah mengikuti itu, performing Anda udah tulis tapi ujung-ujungnya rusak, berarti Anda tidak layak untuk trading. Anda tidak pantas untuk trading, kayak gitu aja. Ranah Anda bukan di sini. Oke? Yang kedua, katanya simple. Kok saya lebih banyak ruginya? Ya, memang kelihatannya simple, kelihatannya. Karena memang diiklankan kayak gitu kan. Semua yang diiklankan itu kan menjelaskan tentang simpelnya. Kalau kita udah masuk ke dalamnya itu nggak semudah itu. Caranya yang pertama ya, yang pertama trading itu performing sih, Pak. Performing nggak bisa bohong. Itu yang pertama. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, apakah trading bisa dijadikan kerjaan utama? Nggak bisa, Pak. Trading itu tidak bisa dijadikan kerjaan utama, itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Nggak bisa. Trading itu nggak bisa dijadikan kerja utama, nggak bisa. Semua, baik itu forex, apapun. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Oke. Ini ada saya tulis ini, mindset yang salah karena influencer. Ya tadi udah kita bahas kan, mindsetnya salah gara-gara influencer tadi. Yang keempat adalah banyak teknik itu tidak menjanjikan. Memang banyak teknik itu sangat-sangat tidak menjanjikan. Itu namanya lingkaran setan. Udah kita jelaskan juga. Oke. Ini ada satu komentar di Bang siapa ini? Bang Kopdul. Ini mungkin penutupan. Assalamualaikum Bang, salam kenal Bang. Saya baru follow channel Abang. Saya menarik sih, banyak dapat ilmu baru di sini. Kalau bisa Bang tolong bahas cara memanage modal, emosi, sama take profit harian. Karena menurut pengalaman saya sulit untuk memanage semua itu. Walaupun kita paham banyak teknik, tapi selalu lost doll di akhir. Ini yang saya bilang tadi. Jadi dia banyak teknik yang dia kuasai, bahkan udah bener nih di teknik ini. Contoh tren SNR udah bener. Karena sembari menunggu SNR mau ngejar resisten, di tengah-tengah tren nih mau ngejar resisten, ada satu candle yang kita pikir kayaknya ini masuk deh kalau kita open posisi. Kita mah open posisi ada, siapa tahu masuk. Itu namanya awal mula kemiskinan. Beneran itu awal mula kemiskinan namanya. Itu tidak akan pernah bisa trading Anda sampai kapanpun. Sampai kiamat pun Anda tidak akan pernah bisa trading kalau Anda banyak teknik yang Anda pelajari ataupun banyak mengaplikasikan teknik di dalam Anda trading. Itu sampai kapanpun Anda tidak akan bisa trading, Pak. Dan satu lagi, jangan mengharapkan ya, Anda banyak teknik. Satu saya peringatkan, jangan mengharapkan sesuatu pada teknik itu yang Anda itu nggak jago di situ. Jangan mengharapkan sesuatu,
kepada Anda yang tidak memiliki kapasitas untuk itu. Anda nggak layak di sini, nggak layak di trading ini, nggak layak di teknik ini. Orang lain itu banyak, tekniknya itu bagus-bagus. Anda tes, Anda nggak bisa, berarti Anda nggak layak di teknik itu. Jangan mengharap lebih kepada sesuatu yang Anda tidak memiliki kapasitas untuk itu, Pak. Oke. Memanage modal itu nggak penting. Yang paling penting ini mungkin apa yang kita ambil dari video ini, hikmah dari video ini ya. Manage modal itu nggak penting. Yang penting itu performing dulu. Kalau performing Anda menjanjikan, pasti trading Anda juga akan sukses. Emosi, ya, semua orang itu banyak emosi. Kenapa bisa emosi? Gara-gara banyak teknik. Kalau Anda ikuti saya itu, yang tadi saya bilang, saya jamin itu teknik. Emosi itu tidak akan pernah ada. Karena Anda menjemput profit. Ya, Anda menjemput profit. Bukan diprofitkan ya, tapi menjemput profit. Tapi kalau banyak materi yang Anda pasang, kayaknya lebih banyak peluru, Pak, yang habis. Dan modal kita akan habis. Itu. Emosi nggak akan pernah terjadi apabila kita tahu diri. Ya, emosi tidak akan pernah bisa terjadi apabila kita tahu diri dan kita sadar bahwasanya kita memang nggak bisa di situ. Kita nggak bisa di saat market seperti ini. Nggak akan pernah jadi emosi. Tapi kalau Anda paksa karena kebanyakan materi yang Anda punya, sok jago, mati cepat sekali matinya, Pak. Beneran cepat sekali matinya itu. Oke. Emosi tidak akan pernah terjadi apabila kita tahu diri. Modal tidak akan penting apabila kita tahu performing. Apabila Anda tidak bisa memanage itu semua, yang dua hal itu, Anda tidak pantas untuk trading. Dan Anda tidak akan pernah bisa trading sampai kapanpun dan berhenti trading sekarang. Berarti Anda memang tidak layak di sini. Ya gitu aja. Udah kesel nih. Anda memang tidak pantas untuk trading. Misalkan Anda tidak bisa memanage yang dua tadi saya bilang. Tahu diri, jangan sok keras, performing. 3 hal sebenarnya yang paling kita terapkan sebelum kita trade, Pak. Ya, itu aja mungkin. Apabila ada yang salah, tolong dibenerin. Apabila ada yang kurang tepat, tolong dibenarkan juga, tolong dikoreksi. Saya juga pemula, saya juga masih belajar. Mungkin kayak gitu aja dari video kita hari ini. Misalkan ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Thank you very much. Bye bye.